Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, di sini saya Dr. Nurul dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Sri. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada janin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, silahkan membuka bajunya sampai perutnya terlihat ya, Bu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan, pertama kali yang dilakukan pada pemeriksaan obstetri adalah inspeksi terlebih dahulu, dimana kita inspeksi perut ibu. Kita dapatkan perutnya itu membesar, terus kita lihat pembesarannya itu membujur atau melintang, terus kita lihat ada perubahan pigmentasi dari linea alba atau tidak. Biasanya pada ibu hamil itu terdapat hipopigmentasi pada linea alba dari simplicis sampai umbilikus. Nah, selanjutnya kita lihat ada sikatrik atau tidak, terus ada striae atau tidak, terus kita lihat ada gerakan janin atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, ini palpasi menggunakan palpasi Leopold, di mana palpasi Leopold itu ada 1 sampai 4. Nah, pertama kali saya akan melakukan palpasi Leopold pertama atau palpasi Leopold 1. Kita melakukan sekalian untuk tinggi fundus uterinya. Kita lakukan dari simplicis pubis sampai tinggi fundus uteri, melewati garis linea mediana. Nah, saya menemukan 32 cm. Lalu saya melakukan palpasi Leopold 1 di fundus uterinya. Nah, kita meraba, kita merasakan bagaimana apabila memanjang, tahanan yang memanjang itu biasanya punggung dari si janin. Terus apabila kecil-kecil itu tuh biasanya jari atau ekstremitas dari janin. Apabila bulat besar keras itu tuh biasanya kepala janin. Terus apabila bulat besar lunak itu biasanya bokong dari janin. Nah, saya menemukan bulat besar lunak, berarti bokong dari janin. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi Leopold 2 di kanan kiri uteri. Nah, ini fungsinya ini untuk mencari di mana punggung dan di mana ekstremitas pada janin. Nah, apabila di tangan kiri saya menemukan ada tahanan yang memanjang, berarti disinilah punggung dari si janin. Berarti di kanannya ini adalah jari-jari atau ekstremitas dari si janin. Nah, lalu selanjutnya Leopold 3. Oh ya, tadi saya lupa, dari Leopold 1 sampai Leopold 3 itu kita menghadap di kepala ibu pemeriksaannya. Lalu Leopold 3 di bawah atau di atas simplicis pubis. Nah, kita meraba. Apabila tadi di atasnya itu bokong, berarti di bawahnya kepala. Apabila sudah terdapat kepalanya, kita cengkram kepalanya. Apabila masih bisa digerakkan, itu kepalanya itu belum masuk di pintu atas panggul. Kalau tidak bisa digerakkan, berarti kepalanya itu sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, lalu kita ke Leopold 4. Ini adalah caranya itu menghadap ke kaki ibu. Nah, caranya biasanya ini kalau posisinya ini konvergen seperti ini, posisi tangan kita konvergen seperti ini, berarti itu kepalanya itu belum masuk. Nah, apabila tangan kita posisinya itu divergen, sambil mempalpasi kepalanya gini, berarti ini kepalanya ini sudah masuk ke pintu atas panggul. Jadi tadi kalau divergen belum masuk ke pintu atas panggul, kalau divergen berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, sudah. Lalu selanjutnya saya akan menilai dari HIS. Nah, HIS ini kita menilai kontraksi dari uterus. Nah, kontraksi uterus kita raba pelan-pelan. Nah, HIS yang baik itu adalah terdapat biasanya itu keras, tegang, dan kita itu tidak bisa meraba dari bagian-bagian janin. Nah, normalnya itu kita merasakan HIS ini atau kontraksi uterus ini dalam 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu kita merasakan apakah HIS-nya itu kuat atau tidak. Terus habis itu kita merasakan berapa lamanya, terus terdapat berapa kontraksi. Nah, normalnya itu biasanya terdapat minimal
2 kontraksi, berarti adekuat. Lalu dalam 40 detik, dan itu juga terdapat relaksasi dari uterusnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk mendengarkan denyut jantung dari bayi. Nah, denyut jantung dari bayi itu biasanya, nah tadi kan bawahnya di sini, terus kepalanya di bawah. Nah, berarti punggungnya kan di kiri. Nah, apabila punggungnya di kiri, berarti kita mendengarkan punktum maksimumnya itu di sebelah kiri, karena itu biasanya di punggung. Dan itu kalau kepalanya di bawah, berarti di bawah pusat. Nah, kita mendengarkan di sebelah kiri. Nah, kita mendengarkannya yaitu 5 menit pertama, lalu 5 menit kedua berhenti, lalu 5 menit ketiga didengarkan, lalu 5 menit keempat berhenti, lalu 5 menit kelima itu dihitung. Nah, kalau sudah itu kita jumlahkan dan kita kali 4. Itu nanti hasil dari denyut jantung janin. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Bu, alhamdulillahirobbilalamin, ini pemeriksaannya sudah selesai. Jadi janin ibu itu normal. Apa ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Bisa dipakaikan kembali pakaiannya. Salam cuci tangan ya Bu.